Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga kabarnya selalu baik, Allah curahkan rahmah dan Allah berikan keberkahan dalam keseharian. Tema kita pada pertemuan ini, kuatkan keluarga dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan keluarga sangat-sangat penting. Bahkan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, keluarga adalah komponen terkecil. Dan dari komponen terkecil ini, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, menjadi penentu kebaikan, kemajuan, ataupun bisa menjadi penyebab kemunduran sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, berangkat dari keluarga. Bila dalam suatu negara terdiri dari keluarga-keluarga yang saleh, yang baik, yang berkualitas, insya Allah negara tersebut akan menjadi negara yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, kita melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang keluarga. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari hal yang sangat dahsyat pada hari akhir nanti, yaitu menjaga dari api neraka. Untuk menjaga, pasti seorang penjaga bersifat aktif, mengawasi, melihat, memikirkan. Artinya seorang penjaga mengeluarkan segala daya dan upaya yang dimilikinya agar yang dijaga sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi kita sebagai bagian daripada sebuah keluarga, ketika menginginkan diri dan keluarga kita terjaga dari api neraka, maka segenap upaya yang kita miliki kita gunakan agar mampu terjaga dari api neraka. Kemudian kita melihat firman Allah juga, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka takut akan kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Sangat jelas bagaimana Allah mengingatkan kita agar memperhatikan keluarga kita, terlebih keturunan kita. Jangan sampai di belakang kita nantinya mereka menjadi orang yang lemah. Maka Allah sampaikan, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surat At-Talaq ayat 3, ayat 4, Allah jelaskan, ketika ketakwaan itu dimiliki oleh seseorang, maka Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang dari masalah yang dihadapinya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian dalam lanjutan An-Nisa ayat 9 ini, kita diperintahkan berkatalah dengan tutur kata yang benar.
Kebenaran menjadi nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan keluarga, yaitu kejujuran. Apa yang terucap, apa yang dilakukan adalah benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal dalam kita menguatkan keluarga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kuatkan keluarga dalam urusan agama. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ya'qub, seperti tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, memperhatikan keturunannya pada urusan agama. Wasiat mereka, ya bani ya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian lanjutan daripada itu Al-Baqarah 133, Nabi Ya'qub ketika ajal hendak menjemputnya, mereka menyempatkan untuk bertanya tentang akidah keturunannya. Pertanyaannya adalah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau ayah sudah tiada? Apa jawaban keturunan Nabi Ya'qub? Yang kita kenal Nabi Ya'qub adalah bapaknya Bani Israel. Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh ayah, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang ayah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri. Kuatkan keluarga kita, ibu-ibu dan segenap pemirsa, pada urusan agama. Tanamkan dasar agama yang kuat pada usia-usia awal. Dan kemudian ingatkan urusan agama dalam kehidupan keseharian kita, walaupun mereka sudah akil baligh. Mungkin mereka sudah berkeluarga, tetap sebagai orang tua, ingatkan mereka dalam urusan-urusan agama. Ketika pondasi agama sudah kita tanamkan dalam keluarga, mereka suatu saat mungkin menjadi seorang hakim yang tahu tentang agama. Seorang dokter, mereka tahu tentang agama. Seorang insinyur, mereka tahu agama. Bahkan ketika mereka menjadi seorang pengusaha, tahu tentang agama. Dan pengetahuan agama itu mereka praktekkan di dalam keseharian, sehingga hidupnya diliputi dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya yang didapatkan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, kuatkan keluarga dalam ibadah. Ibadah secara khusus, salat, puasa, zakat, atau ibadah secara umum, interaksi sosial, membantu orang lain, berakhlak yang baik kepada orang lain, itu adalah ibadah dalam pengertian secara umum. Kuatkan keluarga dalam hal ibadah ini. Perhatikan salat mereka, puasa, zakat mereka. Salat yang baik akan mengantarkan seseorang menjadi berakhlak baik, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Interaksi sosial yang baik, selalu berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Tanamkan nilai-nilai itu.
Ketika kita mampu menanamkan kesalehan secara sosial di dalam kehidupan keturunan kita, bahkan bisa kita tradisikan dalam keluarga kita, dikenal sebagai keluarga berbagi kepada orang lain, keluarga yang terlindungi dari penyakit kikir dan bakhil, insya Allah rahmatnya Allah akan didatangkan kepada kita. Yang ketiga, ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah dan sekedar pemirsa, kuatkan keluarga dalam ilmu. Bukankah dalam Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman dalam beberapa derajat, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kuatkan keluarga dalam ilmu. Sekolahkan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Tanamkan dasar-dasar ilmu agama khususnya dalam keluarga kita. Pada saat ini kita dihadapkan dengan lembaga pendidikan yang menciptakan generasi-generasi berilmu, pintar, cerdas, pandai. Tetapi kita mengalami satu hal, yaitu belum tentu bisa menciptakan generasi yang saleh dan salehah. Untuk menanamkan generasi yang saleh dan salehah berangkat dari kita bersama, berangkat dari keluarga, dari tutur kata kita, dari sikap kita, perbuatan kita, sehingga kita mampu menanamkan kepada keluarga akan kesalehan. Ketika kesalehan itu ada pada keluarga, insya Allah ketika mereka menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu yang saleh, sehingga tercipta generasi. Dalam Al-Quran dikenal adanya Al-Qawiyul Amin, orang-orang yang kuat, mumpuni di bidangnya. Al-Amin, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Kecerdasan bisa dibentuk menjadi al-amanah, tetap perlu ikhtiar yang sangat-sangat luar biasa, perlu pembiasaan dari sebuah keluarga. Dan yang keempat, kuatkan keluarga dalam ekonomi. Yang dihadapi oleh kita pada saat ini adalah problema kehidupan yang kita kenal sebagai kefakiran dan kemiskinan. Kefakiran dan kemiskinan harus kita jalani, dan secara bertahap kefakiran dan kemiskinan itu harus kita sikapi dengan baik, sehingga kita yang tadinya mereka berada dalam kehidupan fakir dan miskin, kita bantu agar mereka bisa keluar dari zona kefakiran atau kemiskinan. Ataupun di antara kita masih merasa fakir dan miskin, kita berupaya berikhtiar untuk mengubah setiap saat, setiap waktu. Yang tadinya penerima menjadi pemberi, yang tadinya menjadi mustahik menjadi muzakki, artinya orang yang tadinya menerima zakat menjadi orang yang memberi zakat. Ketika kita berupaya semaksimal mungkin menjadi orang yang lebih hidup ekonominya, lebih bangkit keadaannya, insya Allah kita akan terlepas dari kekafiran. Karena ingat, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja atau bisa menjadikan seorang fakir itu menjadi seorang kafir. Artinya banyak bisa kita lihat pada contoh masyarakat kekinian, orang yang berpindah agama karena dalam kondisi terpuruk ekonominya atau dalam keadaan fakir.
Maka daripada itu hadirin, ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah yang kami muliakan, ibu-ibu adalah tokoh sentral di dalam perubahan keluarga. Ibu-ibu adalah al-madrasatul ula, pendidik yang pertama dan pendidik yang utama dalam kehidupan keluarga. Ibu-ibu memberikan cintanya ketika seorang anak masih dalam kandungan, ketika memberikan kasih sayang di saat menyusui, sampai anak sudah mulai mampu berjalan hingga dewasa, tetap cinta kasih itu diberikan. Maka cinta kasih ini tetap berharap agar cinta kasih kita adalah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan akan 4 hal ini. Kuatkan kepada mereka pemahaman tentang akidah. Kuatkan mereka dalam urusan ibadah. Tanamkan kepada mereka ilmu. Dan sadarkan kepada mereka menjadi pencari ilmu. Akhirnya insya Allah ketika mereka mendapatkan itu semua, kehidupan ekonomi pun akan Allah berikan. Yang penting iman ada, lakukan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh artinya dia melakukan amalan-amalan yang membawa kebaikan-kebaikan dalam bidang sosial, artinya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik, semua amal saleh. Kemudian Allah janjikan, maka niscaya akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Akhirnya mari kita perbanyak doa seperti doa ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikan kepada keturunan kami atau anak-anak kami, berikan kepada pasangan hidup kami penyenang hati kami, dan jadikan kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon ampunan atas segala khilaf, dosa yang pernah kami lakukan, dan kami mohon ampunan terhadap dosa yang ada pada diri orang-orang yang kami cintai dari orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mereka yang telah wafat, lapangkan kuburnya, terima iman Islamnya, jauhkan mereka dari azab kubur, dan masukkan kami bersama mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang memperhatikan urusan-urusan ibadah kami. Kami memperhatikan keturunan kami agar kami bersama mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dari kefakiran dan kemiskinan. Kami berlindung dari kebodohan. Kami berlindung dari kejahilan. Kami berlindung ya Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan laknat dan murka-Mu. Turunkanlah rahmat-Mu ya Allah. Berikan kepada kami, jamaah kami, mereka yang sakit kesembuhan, mereka yang sempit Engkau lapangkan, mereka yang miskin Engkau beri kecukupan, dan mereka yang bodoh Engkau berikan ilmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu merahmati kehidupan kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.